Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Salam, Salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Libelia Dina Tumorahap, dengan nomor NIM dari kelas Matematika 2021E dengan nomor NIM 21030214039. Di sini Universitas Negeri Surabaya, asal tempat tinggal saya dari kota Surabaya. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, implementasi paradigma Pancasila dalam pembangunan bangsa, yang diajarkan oleh dosen saya, yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Purwojadi, Magister Sains. Baik, nomor 1, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang politik. Indonesia telah mengalami perubahan bentuk lembaga tinggi negara sebelum era reformasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga tinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA. Sistem lembaga tinggi negara setelah reformasi berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan kedudukan MPR yang menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, diharapkan semua lembaga tinggi negara bisa saling mengawasi dan mengoreksi. Lalu capaian yang nomor 2, seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya peristiwa yang dilalui oleh bangsa Indonesia, khususnya yang mengenai hak asasi manusia sebelum era reformasi, maka dibuatlah undang-undang baru tentang hak asasi manusia. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu capaian nomor 3, diadakannya pemilihan langsung dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat yang tumbuh dan tradisi nilai budaya bangsa. Indonesia tidak lagi bergantung pada dominasi mayoritas partai atau kelompok tertentu. Indonesia juga mengutamakan sifat kekeluargaan yang tidak saling menjatuhkan demi kepentingan individu atau golongan. Hal tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat. Lalu soal nomor 2, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang ekonomi. Capaian pertama, pertumbuhan ekonomi 2016 pada tahun 2016 terbaik ketiga di antara G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 lebih rendah dari asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Perubahan pada tahun 2016 sebesar 5,2%, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun itu menjadi peringkat ketiga terbaik, baik di negara anggota G20. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dicapai dengan tetap menjaga tingkat inflasi yang terkendali. Lalu capaian nomor 2, capaian kedua, Indonesia penangkal pelambat ekonomi dunia terbaik kedua. Indonesia menjadi negara kedua terbaik setelah India dalam menangkal perlambatan ekonomi dunia. Ini bisa terwujud salah satunya berkat konsumsi domestik Indonesia. Pencapaian Indonesia ini telah melampaui kinerja negara besar dunia seperti Brazil, Rusia, Afrika Selatan, hingga Turki. Capaian ketiga, infrastruktur Indonesia terbaik ketiga di Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat Indonesia menempati posisi 3 dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara (ASEAN). Pada peringkat global kompetitif, Indonesia mengalami peningkatan dari peringkat 1 menuju peringkat 36 pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2017, peringkat EODP Indonesia naik dari 91 menuju 72 dan naik lagi pada 2016 menjadi peringkat 40. Lalu nomor 3, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang sosial budaya.
Pencapaian tersebut antara lain pemberdayaan anak telantar dan anak jalanan, rehabilitasi dan pelindungan sosial bagi penyandang cacat, pemberdayaan fakir miskin, adanya bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan ke daerah asal dan sebagian kebutuhan sarana perumahan, dan orang lanjut usia telantar mendapatkan bantuan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai hak anak dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan pekerja yang migran korban tindak kekerasan, memberikan bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan, melakukan penyuluhan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha, dan membantu pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan. Nomor 4, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan. Capaian tersebut antara lain pembangunan kemampuan postur pertahanan, penguatan TNI, pembangunan alutsista, penguatan kerjasama pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, hingga pembentukan kader bela negara. Pembangunan tersebut diarahkan secara sinergis dan berkesinambungan untuk mewujudkan postur pertahanan Republik Indonesia yang kuat dan pada akhirnya mampu dan efektif untuk menangkal dan menghadapi semua bentuk ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa. Nomor 5, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang hukum. Yang pertama, kinerja kepolisian semakin membaik dengan indikator menurunnya angka kejahatan dari 323.626 pada 2015 menjadi 1.647.000 pada tahun 2016 per Juni, dan angka kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korban. Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 14,2 triliun selama Januari sampai September 2016. 3. Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar 97,15 triliun rupiah atau sebesar 60% dari target 165 triliun rupiah. 4. Penangkapan buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono kasus PLPI 1968 di Cina pada 14 April 2016. Toto Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung di Kamboja pada 12 September 2015. Dan Hartawan Alwi, kasus Bank Senturi di Singapura pada 22 April 2016. 5. Meluncurkan paket kebijakan reformasi hukum tahap 1, yaitu pemberantasan pungutan liar, pemberantasan pemilu depan, percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB, relokasi lapas yang telah overcapacity, perbaikan layanan hak paten, merek, dan desain. 6. Pembentukan Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar Satgas Cyber Pungli melalui Perpres nomor 87 tahun 2016 sebagai bagian dari realisasi paket reformasi hukum tahap pertama. 6. Menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Dilaksanakannya berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat dalam kehidupan nyata sehari-hari dengan upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, sedekah, koleksi, dana dunia, dan dana paramita. Peningkatan kapasitas kegiatan tersebut berupa peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan, peningkatan kapasitas lembaga dana sosial keagamaan yang dikelola oleh masyarakat seperti rumah zakat,
Perpajakan Indonesia, dompet duafa Republika, pusat zakat umat, dompet peduli umat, dan lain-lain. Pengembangan pola pengelolaan dana sosial keagamaan yang produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat dan pemberian bantuan sertifikasi kepada tanah hibah untuk menguatkan status hukum dari tanah tersebut. Pemerintah juga telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan. Kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan dan rehabilitasi tempat ibadah terutama di daerah terpencil dan terkena bencana meliputi masjid, gereja Kristen, gereja Katolik, pura dan vihara, dan pengadaan kitab suci berbagai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, termasuk terjemahan dan tafsirannya, serta buku-buku keagamaan lainnya. 7. Menjelaskan apa saja capaian paradigma bangunan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains (IPTEX). Yang pertama, ditemukan teknologi transfer indisial atau teknologi cloning. Istilah cloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu yang dari jenis yang sama yang identik secara genetik. 2. Indonesia juga sedang menggelar jaringan internet 5G secara komersial sejak pertengahan tahun ini. Jaringan 5G menawarkan kecepatan puluhan kali lipat dibandingkan dengan 4G. Ada 3 operator seluler yang sudah mendapatkan izin untuk menggelar jaringan 5G di Indonesia, yaitu Telkomsel, Indosat, dan ASL Axiata. N250 kaca merupakan pesawat pertama bagi Indonesia yang dibangun oleh B.J. Habibie. Selain itu, B.J. Habibie juga membangun kerjasama dengan Boeing yang merupakan industri pesawat terbesar di Indonesia. Ada beberapa produk IPTN yang berhasil dibuat antara lain NC-200 helikopter NBL 412 dan AS-352 Super Puma, CN-234, CN-235, CN-250, dan N-2130. 4. Capaian keempat, diluncurkan satelit milik negara yaitu satelit Palapa pada tahun 1976. Dengan adanya satelit ini, banyak perkembangan teknologi yang tercipta seperti daya jangkau siaran yang lancar dan munculnya siaran TV dan radio yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya itu, daya jangkau telepon Indonesia juga semakin lancar. Indonesia bahkan sukses menjadi negara berkembang yang pertama dalam mengembangkan satelit sebagai komunikasi antar wilayah. Nomor 8, menjelaskan bagaimana mekanisme atau prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, yaitu yang pertama, penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMN dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir logis untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMN dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMN 2005 sampai 2025, hasil kajian pendahuluan, hasil evaluasi, dan aspirasi masyarakat. Lalu 2, penyimpangan rancangan awal RPJMN. Rancangan awal RPJMN mulai disiapkan pada tahun terakhir RPJMN berjalan dengan mengacu pada RPJMN. Visi atau misi dan program prioritas presiden terpilih yang berdasarkan pada rencana teknokratik yang telah mempertimbangkan hasil evolusi pelaksanaan RPJMN berjalan, hasil kajian pendahuluan background study RPJMN serta aspirasi masyarakat. Rancangan awal ini sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra K atau L. Penyusunan yang 31
Penyusunan rancangan RPJMN. Rancangan RPJMN disusun menggunakan rancangan awal RPJMN dan hasil penilaian rancangan Renstra KL. Hasil penilaian rancangan Renstra KL ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN menjadi rancangan RPJMN dan bahan penyempurnaan rancangan Renstra KL. Rancangan RPJMN selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dalam musrenbak jangka menengah nasional. Hasil musrenbak jangka menengah nasional digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN menjadi rancangan akhir RPJMN. 4. Penyusunan rancangan akhir RPJMN. Rancangan akhir RPJMN disusun berdasarkan hasil musrenbak jangka menengah nasional. Rancangan akhir RPJMN dibahas dalam sidang kabinet untuk penyempurnaan. Lalu 5, prosedur 5 yang terakhir, penempatan RPJMN. Rancangan akhir RPJMN yang telah disempurnakan ditetapkan menjadi RPJMN dengan peraturan Presiden. Rancangan akhir RPJMN ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.